ternyata nggak cukup guys, lihat nggak sampai ke airnya. Ntar aku mikir sambil minum ya. Udah kita siram air dingin, jadi mie-nya jadi dingin kayak dia. Udah. Mereka adalah artis-artis ternama, bersuara merdu, cantik serta populer. Tapi di balik semua predikat itu, ternyata mereka juga adalah sosok yang lihai mengolah resep di dapur menjadi menu-menu bermutu. Jadi, inilah deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan. Pemirsa Silat RCTI, inilah deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan. Dimulai dengan menghadirkan Raisa Adriana. Ia adalah diva, bersuara merdu, cantik sekaligus populer dengan sangat banyak penggemar. Tapi di atas semua itu, Raisa juga jago masak di dapur. Istri Hamis Daud itu sering memasak untuk keluarga, termasuk si kecil, buah hatinya yang makin lincah, dan yang paling disukai Raisa adalah saat masak pasta. Lihat saja aksi penyanyi berusia 33 tahun itu saat memasak pasta yang dimulai dengan merebus mie, kemudian memotong-motong dada ayam serta menyiapkan bumbu. Semua dikerjakan dengan cekatan, menandakan ia memang jago masak. Meski suka membuat pasta, Raisa ternyata lebih senang dengan pasta rasa Indonesia dibandingkan pasta yang creamy. Ayam ini menjadi sebuah dadu. Sebenarnya aku jarang banget bikin creamy pasta gitu. Aku lebih suka yang light atau enggak yang kayak pakai tomat atau kayak cuma aglio olio doang, pakai minyak doang. Tapi ini karena dikasih krim dan keju harus kita utilize. Berarti di rumah tuh sering banget masak ya? Nggak banget sih. Nggak banget, tapi kayak weekly gitu masak nggak sih? Tapi masak sih. Kalau biasa masak buat anak sama Suami gue tuh super picky. nggak sangat apa aja dimakan dan super ekspresif banget. Jangan aja gue ngobrol nanti gue lupa. Selama lo membawakan acara ini, apa momen yang paling berkesan? Jadi tanya balik ya? Iya dong. Momen yang paling berkesan, oh ini kalau segmen ini ya? Atau ya segmen Mystery Box ya? Apa mystery box yang paling susah yang pernah lo kasih buat guest star? Kita mengambil sebuah pasta. Elus deh. Aku belum pakai kejunya karena MasterChef apa gimana? Sok-sok di. Kayaknya cocok deh. Ya kayak gue kebanyakan nonton MasterChef justru. Kayaknya abis ini dipanggil jadi guest gitu deh. Kayak aku akan jadi judge termurahan. No, ini enak. Semua dapat nilainya 10. Aku nggak nyebutin berapa-berapanya karena aku juga ngasal doang. Yang kira-kira secukupnya aja, gimana aja. Nah, sekarang gue masukin secret ingredient pertama, yaitu adalah anchovy. Anchovy ini bagi yang jarang pakai, berkuah. Jadinya aku naikin lagi apinya dan pengen nge-reduce sausnya ini. Jadi, dan terakhir pakai parmesan. Parmesan ya, jangan cheddar. Kalau cheddar ntar kasih dah. Beda deh rasanya. Aku orangnya seneng belajar, jadi aku nganggep ini adalah sesuatu yang setiap hari belajar sesuatu yang baru. Terus habis itu ada aja ada aja yang kemarin nggak bisa, hari ini bisa. Terus aku juga ngerasa sebagai seorang perempuan ini kayak bikin bangga sama diri sendiri aja sih, kayak aduh kok ternyata bisa ya perempuan sekuat ini, sehebat.
Berikutnya, di posisi kedua deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan, ditempati oleh Tiara Andini. Penyanyi muda belia asli Jember ini paling senang dengan mie Korea. Apalagi ia juga termasuk penggemar garis keras drakor, termasuk serial startup yang menyelipkan soal makan mie Korea. Dan nonton drama Korea kesukaannya. Kekasih Alsyad Ahmad ini pun membuat mie bibim gaksu yang digemari salah seorang pemeran di serial Startup. Ia memperlihatkan kemasan mie Korea lengkap dengan menyebutkan bahan-bahan yang ada di dalam mie. Setelah itu mulailah penyanyi berusia 21 tahun jebolan Indonesian Idol ini menunjukkan aksinya memasak. Waktu aku searching tentang startup, itu muncul tuh semangkok makanan mie yang dimakan sama Han Ji Pyong. Oke, jadi nama mie-nya itu adalah bibim guksu. Jadi ceritanya Han Ji Pyong itu lagi menembak Sodalmi. Cuman katanya ditolak gitu. Tapi tenang, nggak apa-apa. Aku tetap terima. Jadi kita langsung masak aja nggak sih? Ini adalah mie-nya. Ini bacanya guk. Ini jjigae. Ini tang. Ini jeonggol. Ini bulgogi. Ini bokem, ini tteokbokki. Maksudnya apa? Mungkin mie-nya ini bisa dicampur sama bahan-bahan itu nggak sih? Karena yang barusan aku bacain tuh kayak jenis-jenis makanan Korea gitu loh. Kita taruh di sini aja. Oke, kita diamkan sejenak. Ini cepet kok, nggak sampai kayak mie instan lainnya. Tutup. Terus kita nonton itu. 미안한데. 뭐라 지금 무슨 건 나는 내가. Kita saring ini pakai ini penyaring. Kita taruh di air dingin karena ini mie-nya itu mie dingin. Wah, ternyata nggak cukup guys, lihat nggak sampai ke airnya. Bentar, aku mikir sambil minum ya. Udah kita siram air dingin, jadi mie-nya jadi dingin kayak dia. Udah. Jadi udah mereka berdua udah nyemplung ke sini perkimcian ini. Setelah itu kita masukkan ini. Kita masukin saus gochujang 1 sendok makan. Sama wijen. Udah deh, segitu aja. Kita campur. Mie-nya memang beda sama mie Indonesia. Dia tuh lebih kenyal dan dia tuh kayak mihun, cuman lebih tebel aja, lebih kenyal. Terus rasanya itu kimchi banget. Jadi untungnya aku suka kimchi, jadi aku suka ini. Artis cantik cinta Laura Kiel ada di posisi ketiga deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan. Cinta tidak hanya dikenal memiliki suara merdu, tapi juga senang makan enak. Tapi tidak sekedar enak, karena yang ia santap selalu makanan-makanan sehat. Jadilah ia lebih senang memasak sendiri, mulai dari masak salmon dengan kuiana dan salad sayur. Cinta Laura bukan hanya jago masak, tapi juga menguasai teknik membuat masakan western food dan Indonesian food sekaligus. Saat memasak ikan salmon, gerakannya terlihat sangat lincah, termasuk menjelaskan bumbu-bumbu yang serba sehat. 2 potong salmon yang menggugah selera dimasak dengan hanya di oven dengan sedikit bumbu-bumbu khusus. Nah, sekarang kita di rumah guys dan pas banget karena ini waktunya makan siang. But let me first show you my fridge. Kalau di freezer ini biasanya aku hanya ada ikan salmon aja, kadang-kadang ikan tuna juga. Ada olive oil, garam, merica, ini kayak paprika powder, dan ini mungkin agak aneh. Aku taruh sedikit chicken seasoning. Kenapa?
Di Amerika dulu aku suka banget bikin salmon aku pakai yang namanya 21 seasoning, tapi sampai sekarang di Jakarta aku belum nemuin. Dan ini rasanya agak mirip-mirip, so I'm making the best out of what I have. Ini buat satu ikan salmon ya guys. Pakai 2 sendok kecil olive oil. Garamnya nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3. Belakangnya kalau aku nggak usah di bawahnya karena itu kulit dan nanti setelah jadi kulitnya akan aku buang. Why? Cause it's full of fat dan nutrisinya itu ada di daging ikannya. Jadi di sini ada 2 salmon karena satu buat teman kita di belakang kamera, Daniel. Alright, so you put it in. Hati-hati ya guys, ini panas. So guys, sekarang aku akan bikin 1 porsi salad. Dan sebenarnya gampang banget. Jadi kira-kira 1 hand's worth of arugula atau juga rocket. Benar, so let me do it now. Dressing salad yang sehat sebenarnya gampang banget dan rasanya enak guys. Olive oil lagi. Olive oil is your best friend. I did it. Alright guys, aku akan tunjukin hasil salmonnya. Yang pasti, look at that. Woo! I don't know if our friend likes chili, but I do. Ha 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 ha. Ini nggak usah terlalu besar. Itu sendok teh lah. So, ini kita masukin. Aku orang yang suka selalu men-challenge diri aku sendiri karena kalau hidup nggak ada challenge jadi bosenin, jadi boring. Cabai rawit. Nah pemirsa Silat RCTI, inilah deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan. Ditutup oleh Isyana Sarasvati. Dikenal sebagai penyanyi yang memiliki suara merdu, istri dari Raihan Maditra Indrianto itu juga senang masak serta doyan makan. Maka lihatlah saat Isyana makan bersama sang suami sambil menikmati suasana romansa penuh canda tawa. Memang hanya makanan cepat saji, mulai dari burger hingga waffle, tapi mampu menggambar kehangatan rumah tangga mereka.
Pada kesempatan lain, Isyana juga menunjukkan kesukaannya pada seafood. Kali ini ia makan besar alias mukbang seafood ditemani komika Arafah. Ada Mako Chan. Tuh banyak yang request kamu tuh. Mako dong undang ke metal. Masalahnya tuh kan metal tuh kan sebenarnya host terus kayak talk show gitu kan. Mau nanya apa gitu tiap detik bareng kan. Makan aja kali. Tapi nggak apa-apa. Metal itu terbuka untuk segala konsep gitu. Kalau aku tuh sukanya emang yang plain sih. Jadi kalau bisa nggak ada picklesnya, nggak ada bumbu tomatnya. Jadi emang lebih suka kayak beef patty dan cheese doang. Kamu harus jujur di bulannya Ramadan ini. Oh iya, Sebenarnya ini siapa yang buat? Dibeli ini. Terus juga ini uangnya uang siapa? uang panitia. Kamu jangan jadi anak-anak so imut deh. so imut. Gimana tuh so imut? Apa Araka apa? Apa? Ceritain dulu dong. Kamu suka banget siput ya? Siput. Enggak sih. Siput apaan tuh? Apa? Nebak-nebak aja. Siput. Siput apa? Siput sih namanya. Yang sering Ngasih berita. lobster. Kenapa? Karena nggak tahu. Bukan. Beralih dari deretan penyanyi cantik yang tak hanya bersuara merdu di panggung, tetapi jago masak dan doyan makan. Selanjutnya, ada Lady Naywan dan Randy Kejarnet yang heboh dituding netizen memanfaatkan momen pasca kecelakaan dengan tampil di mana-mana, mulai dari di TV hingga di podcast-podcast. Lalu apa jawaban Lady dan Randy?